Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Hikmah. Saya mahasiswa Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Saya di sini akan berbagi informasi atau share mengenai diare pada anak. Seperti yang kita ketahui bahwa diare merupakan kondisi tubuh di mana tubuh mengalami gangguan sistem pencernaan. Atau arti kata lain dari diare merupakan buang air besar, cair atau kental dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari. Jenis diare pada anak, menurut sumber yang saya baca, itu terdapat 2 jenis diare. Yang pertama, diare akut dan diare persisten atau kronik. Untuk diare akut, biasanya berlangsung kurang dari 7 hari dan tidak lebih dari 14 hari. Sementara untuk diare kronik atau persisten itu berlangsung lebih dari 14 hari. Lalu, apa yang menyebabkan diare tersebut? Penyebab diare yang pertama yaitu makanan dan minuman yang sudah tercemar. Selanjutnya, alat makan dan minum yang sudah tercemar. Kemudian, air minum yang dimasak tidak sampai matang. Selanjutnya, sumber air yang sudah tercemar. Contohnya sumber air yang dekat dengan septic tank atau pembuangan limbah dan tidak mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih baik sebelum atau sesudah makan dan sesudah buang air besar dan buang air kecil. Yang utama dari diare tersebut yaitu dehidrasi atau kekurangan cairan dan malnutrisi atau kekurangan gizi. Ditangani secara khusus dapat mengakibatkan risiko kematian. Lalu jenis diet apa yang tepat untuk penderita diare? Diet yang tepat untuk penderita diare yaitu diet rendah sisa, di mana diet rendah sisa sendiri yaitu mengkonsumsi makanan yang rendah serat dan rendah sisa. Tujuan dari diet ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi tanpa memperberat kerja saluran pencernaan dan menghindari atau mencegah terjadinya dehidrasi. Prinsip dan syarat diet ini, yang pertama itu ASI tetap diberikan apabila anak masih menyusui. Kemudian energi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya protein diberikan sebesar 10-15% dari kebutuhan. Selanjutnya lemak diberikan 25-30% dari kebutuhan. Selanjutnya karbohidrat diberikan sebesar 50-60% dari total kebutuhan. Kemudian vitamin dan mineral diberikan sesuai angka kecukupan gizi. Apabila terjadi hipokalemi, dapat diberikan makanan dengan tinggi kalium. Selanjutnya diberikan suplementasi berupa zinc 1 kali sehari selama 10 hari berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian pemberian makanan disesuaikan dengan kondisi baik oral, kemudian enteral maupun parenteral. Makanan dapat diberikan dengan porsi kecil dan sering atau 6 kali sehari. Kemudian hindari makanan yang dapat merangsang saluran pencernaan, misalnya makanan pedas, kemudian asam, dan makanan yang mengandung gas. Lalu bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dapat dilihat berikut ini. Lalu bagaimana cara mengatasi diare tersebut? Cara mengatasi diare yang pertama itu ASI diberikan sesering mungkin dari biasanya. Kemudian memberikan larutan oralit bisa dilakukan dengan mencampurkan 6 sendok teh gula dengan setengah sendok teh garam dalam 1 liter air. Segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat apabila timbul gejala-gejala seperti berikut. Pertama, timbulnya darah dan berlendir pada feses atau tinja, selanjutnya demam, kemudian mual dan muntah secara terus-menerus, dan diare berkepanjangan. Berhubung sekarang lagi situasi COVID-19, yang pertama, selalu menggunakan masker apabila bepergian keluar rumah, kemudian tetap jaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, terutama sayur dan buah, kemudian rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi vitamin apabila diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.